aku ngelihat banget secara jelas bapak-bapak itu masuk ke sebuah rumah. Dan itu jaraknya aku dari bapak-bapak itu tuh mungkin 100 meter kali ya, 100 meter gitu. Aku sambil ngelihat kanan kiri kayak ada yang aneh kah atau apa gitu. Tanpa disadari mau deket sama rumah yang bapak itu, Kak. Pas udah di depan rumah itu, yang bener-bener kaget sampai aku panik sama teman aku, rumahnya itu dalam keadaan gerbangnya ketutup dan itu bener-bener rumah yang udah kayak kotor gitu, nggak ada cahaya sama sekali. Yang bikin merinding banget, di ujung jalan sekitar 150 meter itu ada kumpulan asap, Kak, kumpulan asap. Tapi yang lebih anehnya dia tuh kayak ngebentuk kayak gerbang, jadi kayak tinggi banget kayak segini. Wah, itu apaan tuh gitu, bener-bener kita di situ berhenti kan, kayak itu apaan tuh, kayak belum pernah kita selama ini lewat situ ada nemuin kayak bener-bener rapi banget, Kak. Itu bener-bener kumpulan asap itu rapi, nggak ada yang kayak kesana kesini, jadi bener-bener ngebentuk suatu gerbang yang kayak gini tuh. Itu mungkin lagi malam sakral tapi aku malah nggak sopan gitu. Iya. Di tempat orang. Dan apakah benar ada terowongan gaib itu ya? Langsung ke Parangtritis itu ya, Pantai Selatan ya? Wow, menarik. Itu Parangtritis itu yang, tempat Nyi Roro Kidul bukan? Iya sih, ya. Iya. Parangtritis Nyi Roro. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Guys, jadi hari ini kita akan mengangkat atau membahas tentang terowongan gaib. Dan barusan ini gue searching, gue nyari-nyari artikel iseng-iseng ya kan. Gue nyari artikel yang membahas tentang terowongan gaib dan gue nemu. Dan ini cukup unik ya. Di artikel ini malah membahas kisah terowongan gaib menuju Mekah dari Gua Sunyaragi, Cirebon. Editor gue tuh ketawa-tawa aja tuh. Diko, ada kok. Nah, selain itu juga ada artikel juga nih yang judulnya itu Misteri Terowongan Gaib di Hutan Blora, cerita nyata atau hanya tahayul belaka. Tapi untuk pengalaman dari narasumber kita kali ini, terowongan gaib yang dimaksud itu berada di Yogyakarta. Dan apa sih sebenarnya yang terjadi ataupun terowongan gaib ini menuju kemana? Jadi hari ini kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Teddy. Kita sapa dulu aja Mas Teddy. Mas Teddy, apa kabar Mas? Baik Mas. Baik ya Mas ya? Ya. Mas Teddy, ini katanya Mas Teddy pernah punya pengalaman masuk atau lewat terowongan gaib yang ada di Yogyakarta. Mungkin Mas Teddy boleh ceritain dikit Mas. Gimana itu Mas? Mungkin baru kemungkinan ya Kak, karena mungkin belum dipastikan benar juga. Okay. Cuma setelah riset, setelah kejadian itu ya banyak banget kayak teman-teman aku yang bisa lihat kayak gitu, kayak lu masuk ke terowongan itu gitu, dan disasarin sejam tapi ternyata baru kepisahnya cuma 10 menitan aja, jadi kayak itu sih gitu aja. Terowongan gaib ini menuju kemana nih maksudnya nih? Jadi untuk terowongan ini tuh diyakini orang Jogja, dalam artikel tersebut menghubungkan dari Taman Sari ke Pantai Selatan itu sih Kak. Pantai Selatan? Iya, diyakininya sih seperti itu ya gitu. Pantai Selatan itu kan tempat Nyi Roro Kidul ya? Iya, Parangtritis. Parangtritis itu? Wah, menarik nih. Gimana nih cerita lengkapnya nih? Simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Linknya gue taruh di deskripsi atau kalian hubungi ke dua nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Teddy, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi
cerita ini tuh saya alami pas di tahun 2019 tuh. Pas saya masih kuliah di Jogja. Jadi kayak aku tuh salah satu mahasiswa di universitas swasta tuh di Jogja. Iya. Jurusan pendidikan. Nah, kalau jurusan pendidikan kan biasanya di semester 5 ada apa tuh? Ada satu kegiatan kita untuk ngajar di suatu sekolah gitu. PPL namanya tuh. Nah, pada saat itu jadi di tanggal 31 Juli 2019 kita udah dapat pengumuman tuh Kak. Satu angkatan kalau kita tuh bakal ditempatin di sekolah mana. Oke. Jadi ada yang dapat di SMP, SMA atau SMK. Jadi kayak kita diacak. Biasanya tiap jurusan satu. Jadi kayak jurusan ini, jurusan itu gitu satu-satu. Nah, pada saat itu aku satu kelas ber-15 tuh, satu kelas cuma 15. Kita lihat bareng-bareng pengumumannya tuh kita dapat di sekolah mana gitu. Aku nggak ada yang bareng sama teman-teman dan aku juga dapat di salah satu SMP swasta tuh. SMP swasta dan aku nggak tahu tuh letaknya itu tuh ada di mana gitu. Karena kan aku bukan asli Jogja, aku asli dari Wonosobo. Terus setelah kita lihat pengumuman, kita makan tuh, ber-15 bareng. Terus pas lagi makan, aku nyeletuk aja nih. Aku bilang kayak, guys, kalian pada tahu nggak sih sekolah-sekolah kalian tuh ada di mana? Mungkin orang yang Jogja tuh udah pada tahu gitu ya, kayak, oh ada di sini Ted, ada di situ gitu. Tapi kalau bagi orang kayak aku, orang yang baru di Jogja dan kayak beberapa teman-teman aku nggak tahu nih lokasinya ada di mana gitu. Nah akhirnya aku berinisiatif tuh kayak, ayo kita nyari deh sekolahannya sebelum kita masuk. Takutnya kalau kita nggak nyari pas hari H nanti kita malah kesasar. Iya. Ya kan, pas lagi mau ngajar kita kesasar gitu. Akhirnya aku bilang, ya udah deh besok kita janjian di depan kampus jam 2. Jam 2 di depan kampus dan aku tanya siapa yang mau ikut gitu. Dari 15 orang itu cuma 9 yang ikut. 8 cewek sama aku cowok sendiri gitu. Oh ya udah, oke, besok pokoknya kumpul di depan kampus jam 2 tuh, jam 2 siang. Itu hari Kamis, Kak, itu hari Kamis. Biasalah, keesokan harinya biasa kan kalau orang pada ngaret gitu kan. Jadi jam 2 datangnya jam setengah 3 di depan kampus, jam setengah 3 baru kumpul, baru jalan. Jadi di antara 9 orang ini kita cuma ke 7 titik aja Kak. 7 titik tuh kayak kawasan-kawasan gitu. Iya. Kita mulai dari jam setengah 3 ke titik pertama. Oke, sekolah pertama tuh kita udah tahu gitu. Ada di sini gitu. Di daerah Bantul yang ini. Terus kita menuju ke titik kedua di daerah Sleman tuh. Daerah Sleman. Terus titik yang ketiga di daerah kota. Itu waktu jam menunjukkan udah jam 4 Kak. Itu udah jam 4 sore. Dan terus menuju ke kurang 4 titik lagi ya. 4 titik lagi, yang titik keempat kita ada di Sleman bagian utara. Kita ke Sleman, nah pas udah di Sleman itu kayak udah apa ya, gelap gitu Kak. Padahal itu masih jam 4:30 kalau nggak salah. Kayak dibilang mau hujan enggak, tapi mendung gitu, gelap gitu. Nah titik kelima ini sekolah aku. Jadi apa ya, menuju ke sekolah aku itu. Karena waktu itu jam 5 kurang 15 kalau nggak salah atau setengah 5 kita pada bilang ya udah kita sholat dulu gitu karena kita belum sholat kan, belum sholat asar. Terus teman aku bilang oh ya udah nanti sholat aja di masjid depan sekolah lu itu Ted. Terus aku bilang emang ada masjid di sana. Terus kata teman aku ada kok, ada masjid gede di situ. Akhirnya kita ke sana Kak, kita ke sana, nyampe sana tuh jam 5 kalau nggak salah, jam 5. Akhirnya kita sholat tuh di situ. Namanya cowok kan bentar ya, sholat paling 5-10 menit gitu. Kalau cewek kan pasti ada kerudung lah atau jadi kayak 15 menitan gitu. Nah selesai sholat, aku keluar. Ternyata ada satu teman aku di situ, namanya Evi gitu kan. Namanya Evi, itu yang aku boncengin Kak. Yang aku boncengin namanya Evi. Jadi 9 orang itu kita pakai 5 motor. Jadi 2, 2, 2, 2, 1 gitu. Nah setelah sambil nunggu anak-anak itu, anak-anak yang masih sholat, aku searching di Maps. Jadi sebelum-sebelumnya itu, sebelum kita menuju ke titik 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhir, aku tuh selalu cek Maps dulu kan. Jadi kayak, walaupun misal aku bukan orang Jogja, tapi untuk ngeliat Maps tuh aku pasti selalu bener gitu. Dari yang pertama bener, kedua bener, 3 bener, 4 bener, 5 bener gitu. Nah, menuju titik yang ke-6 nih Kak. Menuju titik yang ke-6 itu, aku udah tahu Kak, oh sekolahnya tuh ada di sebelah timur dari alun-alun kidul. Kalau alun kidul tahu, apanya? Aku ngelihatnya tuh benar-benar di sebelah timur.
Dan karena aku orangnya selalu bener ngeliat maps, aku cek berulang kali karena kayak lewat jalan apa, jadi kayak apa ya, jalan apa yang dilalui, nanti lewatin bangunan apa, jadi kayak aku selalu cross check itu bener-bener, oh nanti lewatnya sini gitu. Nah, selesai sholat tuh jam 5.15 dan itu bener-bener udah gelap dan itu Kak, ditambah langit jadi oranye, oranye dan cantik banget sih sebetulnya waktu itu. Nah, akhirnya kita selesai langsung cabut yang ke sekolah yang kelima. Terus akhirnya, sekolah yang keenam, sekolah yang keenam. Akhirnya aku mimpin tuh. Karena aku mimpin di depan, dan aku orangnya suka nyanyi ya Kak. Aku sama temen aku si F itu suka nyanyi banget. Kita nyanyi tuh dari mulai kita keluar dari masjid itu, kita kan rutenya tuh lewat Jogja, terus ke Malioboro tuh. Nah, dulu masih dibuka kalau jalan deh. Terus habis itu, kita nyanyi dengan keras banget Kak, bener-bener keras. Kalau orang lewat tuh pasti kedengeran kita ya. Bener-bener kita tuh berisik banget pada saat itu gitu. Nah, pas lagi di Tugu, ada satu kata yang ibaratnya nggak pantas diucapin gitu. Karena pada saat itu lagi hype-nya kata jancok gitu Kak. Jadi, aku tuh pokoknya lagi ngobrol sama Evi, terus tiba-tiba aku nyatu kata jancok, dan itu kayak keras banget gitu Kak. Itu pas banget lagi mau belok ke arah selatan gitu, arah selatan Tugu. Nah, terus dari situ tuh apa ya, nggak mikir aneh-aneh ya. Jadi kayak masih apa ya, masih terusin nyanyi tuh Kak sampai menuju ke sekolah selanjutnya gitu. Lewat Malioboro juga kita nyanyi sekenceng-kencengnya itu. Kita diliatin orang tuh kayak udah deh, bodo amat gitu. Bodo amat. Terus udah nyampe. Nah, untuk sekolahannya sebenarnya tuh ada di sebelah barat Kak. Beda. Padahal pas aku lihat di maps, itu ada di sebelah timur. Jadi, pada saat itu aku belum tahu kebenarannya kalau ada di sebelah barat gitu. Nah, sekolah itu dekat sama Taman Sari. Dan Taman Sari kan dikenal sebagai salah satu tempat yang paling horor di Jogja. Itu menurut kata orang, itu tuh paling horor tuh Taman Sari itu. Menurut kata orang ya? Menurut kata orang ya. Dan kata teman-teman aku juga kayak vibe dari Taman Sari itu kayak bener-bener mistis banget sih. Gitu lah. Saya juga menurut aku gitu. Terus habis itu sebelum ke Taman Sari bener-bener udah gelap. Padahal itu belum maghrib sama sekali kan. Masih nyanyi dengan berisik banget. Akhirnya kita nyampe di sebelah timur Taman Sari. Sebenarnya kalau sekolahannya itu Kak, itu tinggal lurus, belok kanan dikit selesai. Tapi karena dari awal aku udah cross check bener-bener di map itu ada di sebelah timur, jadi ya udah intinya terabas terus ke sebelah timur gitu. Nah, udah di depan tuh ada pertigaan, ada belok kiri sama lurus terus belok kanan. Karena udah pede banget itu ada di sebelah timur, ya udah otomatis pas ada pertigaan belok kiri kan. Itu sambil nyanyi Kak, Terus pas lagi nyanyi sekencang-kencangnya di samping Taman Sari langsung azan. Allahu Akbar, dan itu tuh bener-bener azan terkenceng yang paling pernah aku denger gitu. Bener-bener kayak di kuping, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku sama Evi langsung diem gitu. Diem itu bener-bener diem yang kayak ngalamun gitu, kayak diem gitu. Terus pas lagi di pertigaan kan aku belok kiri. Teman-teman aku tuh pada lurus tuh, terus pada bilang, lurus. Jadi kayak aku belok kiri, teman aku lurus. Tapi tanggapan aku sama Evi tuh cuma kayak gini doang, kayak ngalamun doang. Jadi kayak bener-bener apa ya, bengong gitu, kayak ngeliatin mereka kayak sambil bengong gitu. Jadi kayak nggak ada apa ya, inisiatif aku tuh putar balik atau apa itu. Jadi sempat berhenti itu? Belum berhenti. Itu kayak ngeliatin doang. Mereka pada lurus gitu. Akhirnya beberapa saat langsung parkir ke sebelah kiri tuh, menepi ke sebelah kiri. Terus aku tungguin Kak di situ sampai azan itu selesai. Nah, pas azan selesai, kok mereka nggak balik-balik gitu. Karena sebenarnya kan aku bukan orang Jogja. Jadi kalau misal aku tersesat, harusnya tuh mereka balik gitu loh. Harusnya mereka balik karena walaupun misal aku cowok ya Kak, namanya kesasar tuh pasti menurut aku kayak harusnya yang tahu daerahnya nyamperin gitu. Tapi kok ternyata nggak balik-balik. Azan kan mungkin sekitar 5 menit. Nah, habis itu karena mereka nggak balik-balik, aku berasumsi mungkin ada jalan lain kali, menuju ke arah timur alun-alun kidul lewat sana atau mana. Ya udah, karena aku karena udah maghrib juga mau sholat, jadi kita kayak jalan pelan-pelan. Terus pas jalan pelan-pelan
masukin alun-alun kidul kan. Masukin alun-alun kidul, aku bilang ke Evi, apa kita muterin alun-alun kidul dulu ya? Kali aja kita tuh nemu mereka. Soalnya kan kali aja ada jalan di sana, jadi kayak kita ketemu di alun-alun kidul itu. Terus kata Evi, ya udah oke Ted, nggak apa-apa. Muterin nggak sekali. Dengan kecepatan itu mungkin kayak 15-20 deh. Jadi kayak bener-bener pelan. Karena kan kalau di alun-alun kidul kan itu rame kan, jadi kayak harus pelan-pelan banget. Muterin sekali, nggak nemu sama sekali. Terus aku bilang, muterin sekali lagi. Kayaknya kita bakal dapet yang putaran kedua gitu. Muterin Kak yang kedua, nggak ada sama sekali. Kan udah pesimis dan mikir kayak, kayaknya mereka udah sampai dulu. Ya udah deh, ke arah timur dulu. Akhirnya muter setengah terus ke arah timur. Pas mau ke arah timur, itu tuh ada satu jalanan panjangnya tuh kayak 200-300 meter ke depan. Yang jadi pertanyaan itu tuh daerah kota, Kak. Daerah kota itu mau sehoror apapun atau mau sesempit apapun jalan itu, kalau misal itu bisa jadi akses cepat pasti jadi pilihan orang-orang gitu. Tapi itu yang bikin bingung tuh kayak nggak ada yang lewat, Kak. Dari 200-300 meter ke depan itu nggak ada orang sama sekali. Sedangkan di belakang tuh kayak rame riuh gitu. Jadi kayak, ini apa bener ya? Masa jalan ke sekolah kayak perumahan-perumahan gitu. Terus karena aku mikir, ya udah pokoknya sebelah timur. Dari awal tuh kayak sebelah timur. Jadi otomatis langsung terabas aja tuh. Dan yang keanehan kedua, itu tuh bangunannya tuh bangunan lama, Kak, kayak rumah dinas gitu. Jadi kayak yang rumahnya kayak batu-batu gitu. Ya, pokoknya kalau misal tahu pas di Rumah Pengabdi Setan, luarnya kayak gitu. Cuma mungkin modern ya. Jadi kayak bukan yang kayu tapi kayak yang batu-batu itu. Dan keanehan ketiga, di depan setiap rumahnya itu selalu ada mobil, dan mobilnya itu mobil kayak zaman dulu, Kak. Kayak mobil ceper segini. Aku nggak tahu itu tipe apa, tapi mobil yang ceper gitu. Iya. Warnanya beda-beda, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang mungkin hijau atau apa gitu. Keanehannya itu ada di bawah mobil. Itu jadi kayak banyak banget kayak sampah-sampah gitu, Kak. Jadi Kak, tahu nggak sih kalau misal mobil yang udah lama keparkir, pasti bawahnya kan kayak ada kayak sampah atau bekas bentuk mobil gitu. Nah itu, pertama tuh nggak ada curiga sama sekali ya. Kayak nengok ke kanan kiri, kok tipe rumahnya tuh hampir sama. Terus ada mobil juga, kayak terbengkalai, Kak. Dan itu keanehan keempat, itu semuanya mati lampu, Kak. Dari 200-300 itu nggak ada penerangan. Cuma karena langitnya belum benar-benar gelap, jadi kayak ada cahaya sedikit. Rumah-rumahnya nampak jelas, walaupun nggak ada lampu. Di setiap depan rumahnya itu benar-benar mati lampu. Terus aku mikir kayak, apa ini mati lampu atau gimana gitu. Tapi karena waktu itu cuma kepikirannya sekolah, jadi cuma terbesit gitu doang. Dari ujung 200-300 terus nggak ada orang sama sekali, mati lampu, benar-benar rumahnya kayak hampir sama semua. Sempet ngira itu jalan salah, tapi ternyata ada bapak-bapak lewat gitu, pakai sepeda motor. Aku nggak tahu ya, Kak, sepeda motornya tuh tipe apa, mungkin kayak Astrea tapi yang depannya ada yang putih gitu. Iya. Yang zaman dulu deh pokoknya. Bapaknya rambutnya putih walaupun pakai helm, tapi aku tahu rambutnya itu panjang, terus rada kurus. Terus lewat gitu. Jadi dia lebih cepat dari kita karena kecepatan aku cuma 15-20 aja, kayak cuma pelan gitu. Terus bapak itu langsung maju cepat. Karena aku sambil ngeliat kanan kiri, tapi tetap ngeliat depan kan, nggak kalau lagi berkendara gitu. Aku ngeliat banget secara jelas bapak-bapak itu masuk ke sebuah rumah. Dan itu jaraknya aku dari bapak-bapak itu tuh mungkin 100 meter kali ya, 100 meter gitu. Aku sambil ngeliat kanan kiri kayak ada yang aneh kah atau apa gitu. Tanpa disadari mau deket sama rumah yang bapak itu, Kak. Pas udah di depan rumah itu, yang bener-bener kaget sampai aku panik sama teman aku. Rumahnya itu dalam keadaan gerbangnya ketutup, dan itu bener-bener rumah yang udah kayak kotor gitu, nggak ada cahaya sama sekali. Kalau misal bapak-bapak itu mau ke rumah itu, otomatis dia harus turun dari motor, dia buka pagar, naik lagi, masukin lagi, dan itu kayak mungkin waktunya 3-4-5 menit lah.
Sedangkan dari jarak aku ke 100 meter itu paling cuma semenit, Iya, 2 menit kan nggak nyampe gitu. Dengan kecepatan kayak gitu langsung lewat depannya, bener-bener gelap gulita, nggak ada bapaknya sama sekali. Langsung tancap gas kayak di situ. Bener-bener kayak, wah bapaknya kemana? Kayak itu langsung panik, temen aku kayak nepuk pundak aku. Ayo Ted, cepet, lari, apa gas. Nah di ujung itu ada pertigaan Kak, ada kiri sama kanan. Itu kita harus menentukan pilihan secepat itu. Karena pada saat itu aku mikirnya kayak kanan lebih baik daripada kiri, jadi menurut aku kayak udah deh kanan aja deh. Karena pas aku lihat juga letak sekolahannya itu kayak ada di timur tapi sebelah sana gitu. Jadi aku pilih ke sebelah kanan. Sempat nengok ke sebelah kiri itu pemukiman Kak, benar-benar pemukiman, dan ada banyak banget orang-orang kayak anak-anak pada main di situ gitu. Walaupun pas azan gitu. Pas belok kanan yang bikin merinding banget, di ujung jalan sekitar 150 meter itu ada kumpulan asap Kak, asap. Tapi yang lebih anehnya dia tuh kayak ngebentuk kayak gerbang, jadi kayak tinggi banget Kak segini, kayak gitu. Dan kayak wah itu apaan tuh gitu, bener-bener kita di situ berhenti kan, kayak itu apaan tuh, kayak belum pernah kita selama ini lewat situ ada nemuin kayak bener-bener rapi banget Kak, itu bener-bener kumpulan asap itu rapi, nggak ada yang kayak kesana kesini, jadi benar-benar ngebentuk suatu gerbang yang kayak gini tuh. Terus tanpa kita sadari pas kita ngeliatin gerbang di depan tuh ada anak kecil Kak, ada anak kecil kayak mau ngadang kita. Jadi dia tuh anak kecilnya mungkin masih SMP kali ya, mungkin umur 13, 14, 15. Dia berdiri di tengah-tengah jalan, tangannya gini untuk rambutnya tuh mungkin kayak pelontos gitu, tapi nggak botak banget, cuma kayak kelihatan dari rambutnya dikit. Pakai sarung kayak gini, pakai celana pendek. Cuma dia tuh kayak berhenti di tengah-tengah itu juga, dan di samping kanan kirinya dia tuh nggak ada bangunan sama sekali gitu. Kayak bener-bener tembok gitu. Jadi kayak bener-bener itu jalan buat ke yang yang itulah kayak gerbang. Ya gerbang itu. Nah tanpa kita sadari kita akhirnya lihat anak-anak kecil itu Kak. Anak kecil itu akhirnya kita langsung putar balik karena bener-bener anak kecilnya tuh ngeliatin kita Kak, tahu nggak sih, walaupun itu aku nggak ngeliat matanya, nggak ngeliat mukanya, tapi kayak bener-bener kayak nantangin gitu loh. Nah akhirnya aku putar balik Kak, terus aku ngegas, terus bener-bener yang tadinya cuma 15-20 km itu bener-bener kayak mungkin 60, 70, 80. Dan kita lewat yang jalanan itu lagi, yang rumah-rumah kosong itu kita gas kenceng banget, dan akhirnya kita ke jalan MT Haryono. Ke jalan MT Haryono itu jalan yang gede Kak, jadi di situ udah banyak banget orang-orang gitu, mobil-mobil gede di situ, udah jalanan gede gitu. Karena masih kepikiran sama sekolah di bagian timur alun-alun, akhirnya ke arah timur lagi dong aku. Dengan cepat, terus aku akhirnya jalan sejauh 1-2 kilo deh, 1-2 kilo. Terus karena dari tadi nggak nemu sekolahan itu, akhirnya aku menepi kan. Pas aku menepi, aku ngeliat tuh. Tadinya aku mau WA ke temen aku kalau aku tuh lagi ada di sini gitu, dan aku nengok ke kanan kiri, lihat ada bangunan apa sih gitu. Dan aku ngeliat Kak, di situ ada salah satu SMA. Kalau tadi kan kita mau nyari SMP tuh, kalau sekarang kita SMA. Aku mau WA ke temen aku kalau aku tuh lagi di depan SMA ini. Tapi pas lagi nyalain HP ternyata mati Kak. HP-nya mati dan HP temen aku itu juga mati. Nah akhirnya karena nggak ada jalan terang gitu ya, akhirnya aku memutuskan untuk ngulang rute yang sama dari Malioboro, dari selatan Malioboro. Jadi kayak bener-bener aku ngulang rute yang sama tadi, kali aja kayak mereka juga nyariin aku gitu. Jadi sempat masih optimis bakal ketemu sama mereka. Ngulang rute yang sama itu nggak membutuhkan waktu yang bentar. Waktunya mungkin bisa nyampe setengah jam Kak, karena itu yang pertama aku ngendarainya pelan, sekitar 15-20 km. Pas lagi di lampu merah, kita juga sempet kayak udah deh kita kejebak aja di situ gitu. Karena kalau kita banter takutnya nggak nemu. Kita memutuskan untuk kayak terjebak di lampu merah, mungkin aja teman kita ada di belakang kita itu atau apa. Lampu merahnya lama Kak, itu sekitar 1-2 menit deh. Akhirnya kita ngulang rute yang sama, lewat Taman Sari itu lagi. Lewat Taman Sari, bodohnya aku tuh
pas kita kepisah kan kita ngelewatin yang pertigaan itu lagi Kak, yang aku belok kiri sama temen aku yang lurus. Ya. Bodohnya aku memilih yang ngiri lagi dan aku ngulang ke alun-alun kidul lagi. Terus temen aku bilang, "Ted, kenapa kesini lagi gitu? Gak tahu kayaknya kita bakal nemu di sini deh gitu, nemu di alun-alun." Akhirnya aku muter tuh alun-alun sekali lagi dengan kecepatan yang sama, 15-20 km. Dan mungkin kalau udah aku catat waktu-waktunya dari yang kepisah sama mereka, itu tuh mungkin udah hampir 45 sampai sejam Kak. Karena aku ngendarain juga nggak cepet-cepet, 45 menitan lah. Muterin pertama nggak dapat lagi. Ya udah deh, akhirnya kayak udah deh kita pulang aja deh, pulang ke kos masing-masing. Dan aku udah nganggap kayak itu pasti kita udah kelewat Isya nih, karena itu bener-bener lama banget Kak, kita kejebak muter-muter ke sana sini tuh bener-bener lama banget, udah sampai 45 menitan. Akhirnya pas muter pertama nggak nemu hasil, akhirnya aku ke arah barat nih, nggak mau ke arah kos. Muter alun-alun sekali lagi, ada jalan menuju ke arah barat. Pas ke arah barat, dari seberang tuh aku udah kayak ngelihat kok ada 6 orang tuh, 6 cewek-cewek tuh di di depan satu SMP yang aku cari itu kan. Nah, terus pas aku lihat, wah itu seragam kelas aku nih. Berarti itu teman-teman aku tuh di situ. Pas aku udah lihat dari kejauhan tuh mungkin 200 meteran, langsung ngebut tuh sengebut-ngebutnya karena udah kayak wah pisah sama mereka gitu. Iya. Akhirnya pas aku belok kanan ke arah mereka ke depan SMP itu, mereka ketawa-ketawa Kak. Wah itu. Maksudnya lagi bercanda-bercanda sendiri. Dengan 2 motor, jadi 4 orang itu baru aja. Jadi kayak 2 motor di depan, aku di sini, mereka ke kanan, aku juga ke kanan gitu. Jadi kayak kita datangnya sampai. Nah pas aku datang tuh, anehnya mereka nggak ada kayak marah sama sekali. Bener-bener ngajutin bercandanya mereka. Dalam arti kayak, mereka biasanya kayak aku gini aja kayak marah gitu. Itu kayak aku udah ninggal mereka sejam, harusnya aku dicaci maki juga nggak apa-apa deh pada saat itu gitu. Tapi ditanyain? Belum, karena mereka kan juga belum tahu. Terus gue bilang, terus mereka sambil ngeliat ke dalam SMP-nya kayak, wih SMP-nya serem ya gini. Karena kan itu SMP bekas rumah sakit kan. Itu udah pada di situ tuh ngeliatin ke dalamnya, wah serem banget nih gini. Nah akhirnya aku nyeletuk nih, aku bilang, sorry ya guys gitu. Aku baru aja kesasar barusan gitu, udah ninggalin kalian sekitar hampir sejaman. Terus kata temen aku yang ini bikin langsung merinding tuh, temen aku bilang, apaan sih Ted? Azan maghrib aja baru selesai. Wah merinding banget di situ. Bener-bener merinding. Aku setiap nyeritain ini tuh pasti merindingnya di bagian ini, kayak pas temen aku bilang, apaan sih Ted? Azan maghrib aja baru selesai. Jadi kayak, gue udah muter-muter ke arah alun-alun 3 kali, 4 kali, terus ngulang rute yang sama juga. Itu harusnya udah 45 menitan lebih. Dan itu kayak mereka cuma ditinggal sama aku dari selesai azan, maksudnya kayak gak make sense gitu. Terus aku ngulang, maksud lu apaan gitu. Terus mereka bilang, iya kan ini baru selesai azan maghrib. Aku kira kan pertama azan isya gitu, salah denger gitu, azan maghrib gitu. Lah aku udah muter-muter sejam gitu. Muter-muter apaan sih Ted? Terus aku cerita dikit kan, aku udah muter kesini. Temen aku jadi panik tuh Kak, Terus mereka udah tenangin diri dulu aja, kita sholat gitu. Akhirnya kita sholat tuh, kita menuju ke arah kampus, ke arah barat, sholat dulu. Pas itu kayak bener-bener kayak bengong Kak, kayak barusan gue ngapain nih, gitu. Akhirnya setelah sholat kita ke angkringan. Cerita nih, ada apa sebenarnya gitu. Terus kejanggalan pertama nih Kak, aku tuh dengar azan itu tuh di samping Taman Sari, dan itu azan itu bener-bener azan yang kayak di kuping banget, itu bener-bener keras banget gitu. Tapi mereka itu dengar azan itu pas udah nyampe di SMP-nya, dan itu kayak kayak gue denger jelas banget nih di telinga gue, kayak jelas banget gitu. Aku sama Evi yang aku boncengin, dia juga dengarnya pas di Taman Sari Kak, tapi teman-teman aku dengarnya pas lagi depan SMP. Kejanggalan kedua itu mereka, jadi pas aku kepisah pertama itu, kan aku mulai jalan itu pas azan selesai. Mereka juga pas udah nyampe situ dengerin azan selesai, mereka nyari Kak balik. Mereka muter ke alun-alun, aku juga muter ke alun-alun tuh. Aku muter sampai 2 kali, mereka juga muter sampai 2 kali, nggak nemu sama sekali.
mereka bilang kecepatan mereka cepet gitu kayak cepet, sedangkan aku kayak 15-20 harusnya tuh ketemu pas di awal banget gitu. Oke. Tapi kenapa nggak ketemu? Itu kejanggalan kedua gitu. Kejanggalan yang ketiga itu pas tadi aku mau ketemu sama teman aku, kan aku bilang di depan aku ada 2 motor, teman aku tuh yang mau belok ke arah kanan, teman aku ada 2 di depan pakai motor, terus aku langsung ngehantirin mereka tuh. Mereka tuh ngelihat dari spion itu nggak ada siapapun di belakang. Dan teman aku yang masih stay di depan SMP cuma ngelihatnya mereka berdua doang, mereka berempat, mereka 2 motor itu di belakangnya nggak ada sama sekali. Mereka tuh anehnya pas mereka baru ke arah kanan, tiba-tiba aku langsung muncul di belakangnya gitu. Itu POV-nya mereka gitu ya. Kejanggalan ketiga di situ gitu. Kejanggalan keempat itu after dari semuanya, aku memutuskan untuk lihat lagi daerah itu sebenarnya ada nggak sih gitu. Karena pas setelah kejadian itu aku langsung searching di Maps. Bener ada nggak sih ada kayak apa namanya daerah yang rumahnya tuh kayak rumah zaman dulu. Depannya ada apa namanya mobil-mobil dan ada apa namanya bangunan yang kayak gerbang itu tadi. Aku cek di Maps tuh nggak ada Kak, karena daerah situ tuh daerah rame dan jalan itu jalan sempit Kak. Jadi jalanan yang muat cuma mobil doang, mobil sama motor sih paling ya. Kalau mobil 2 bisa tapi kayak harus satu ngalah dulu gitu. Jadi kayak benar-benar jalanan sempit. Udah coba lihat di Maps itu dari sebelah utara sini benar-benar pokoknya aku telusurin tuh di Maps di sebelah timur alun-alun, benar-benar itu daerah-daerah rame, jalanan kecil gitu, banyak warung-warung juga Kak di setiap, kan di situ kan ada kayak beberapa gang gitu, itu Kak ada warung dari utara sebelah, dari bagian timur sebelah utara sampai selatan itu ada warung-warung semua. Mungkin pada saat itu kayak mungkin apa ya, Maps nggak akurat kali ya kalau belum terjun langsung gitu. Akhirnya aku waktu itu diantar sama teman kos, ngelihat itu lagi ke sebelah timur, itu nggak ada sama sekali, nggak ada yang kayak nggak ada kayak rumah dinas, rumah zaman lama terus di depannya itu nggak ada sama sekali. Itu benar-benar kita udah nyampe di situ, itu benar-benar nggak ada rumah yang seperti itu gitu. Bahkan pas kita belok ke kanan itu Kak, itu sebenarnya ada belokan kanan ada, tapi nggak ada kayak kumpulan asap gitu. Dan pas kita belok kanan juga kanan kiri rumah gitu. Jadi menurut aku kayak kemana pada saat itu gitu. Coba searching juga ya Kak di internet, nemu salah satu artikel yang ngomong kalau sebenarnya tuh dari yang kejanggalan kelima, yang SMA yang aku tahu itu Kak, yang aku ke sebelah timur, itu sebenarnya ada keluar dari MT Haryono. Jadi itu SMA-nya ada di situ gitu Kak. SMP apa SMA-nya? SMA. SMA-nya. SMP kan yang kita cari, kalau SMA kan pas yang aku lihat tuh. SMA-nya di situ. Kita kan waktu pas tadi kan aku kan keluar langsung ke arah kiri sejauh 1 sampai 2 kilo. Itu sebenarnya SMA cuma ada di situ Kak. Tapi kenapa aku jalan 1 sampai 2 kilo aku ngeliatnya di sana gitu. Nah, itu aku juga sempat bingung sendiri gitu. Akhirnya pas searching di internet, ternyata tuh ada kayak terowongan gaib gitu Kak. Maksud aku juga, aku baca aja di Jogja itu ada terowongan gaib yang menghubungkan dari Taman Sari ke Pantai Selatan. Oh gitu. Ya, aku baca. Maksud aku juga belum belum tahu pasti orang, tapi ada artikel yang nyebutin kayak gitu. Itu terowongannya itu ngeliatin SMP yang aku cari itu, SMA yang aku temuin itu ke Pantai Selatan. Jadi terowongan, ya diyakini terowongan gaibnya tuh di bawah. Jadi kayak jalurnya tuh jalur itu Kak. Dan pas aku hubung-hubungin kayak pertama aku kesasar di Taman Sari. Aku nyari SMP ini dan aku ngelihat SMA ini ada di sebelah timur, Jajah sebenarnya di sebelah barat. Jadi kayak ada hubungannya atau apa, jadi ya kurang tahu gitu sih. Lebih breedingnya lagi kan pada saat itu kan hari Kamis, malam Jumat kan. Dan tanggal 1 Agustus 2019 itu malam Jumat Wage Kak. Nah, untuk di budaya Jawa itu ada 4 malam yang diyakini itu malam sakral gitu. Yang pertama malam 1 Suro, Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, sama Jumat Wage. Biasanya kalau 4 malam ini biasanya orang pada ritual gitu Kak. Diyakini
saya juga maksudnya baca di web juga, baca di artikel juga nyebutinnya kayak gitu. Dan aku hubungin kayak mungkin apa ya? Itu mungkin lagi malam sakral tapi aku malah nggak sopan gitu Iya, iya. di tempat orang gitu. Jadi akhirnya mungkin berakhir kesasar gitu. Gitu sih. Kayak harusnya sejam tapi ditinggalnya cuma 10 menit itu yang bikin apa ya? Bikin Jadi speechless. ya, ya. Jadi bertanya-tanya ya. Iya sih. Jadi misteri itu. Itu menarik banget. Ada terowongan yang langsung ke pantai selatan. Iya, Pantai selatan di itu Aceh. yang berarti yang di daerah Parangtritis. Parangtritis itu ya. Parangtritis. Itu kan jauh banget ya. Iya, sebenarnya pengen banget Kak tanya kayak ke sesepuh Jogja gitu ya. Cuma kayak nggak ada kenalannya. Jadi kayak cari-cari di artikel, cari-cari di Google aja nemuin artikel itu. Pas banget kayak di Taman Sari, SMP itu, SMA itu juga. Jadi kayak Mungkin teman-teman kalau ada punya pendapat boleh ditulis Boleh. komentar ya. Kenapa itu? Dan apakah benar ada terowongan gaib. gaib itu ya? Iya. Langsung ke Parangtritis itu ya, pantai Langsung selatan ya. Wow, menarik. Itu Parangtritis itu yang, sorry, tempat Nyi Roro Kidul bukan? Iya sih, iya. Iya. Parangtritisnya Kidul, yang ombaknya gede banget itu sih. Oke. Kalau boleh tahu Mas Dedi, waktu balik lagi ke jalur itu kapan ya? Jadi apa ya? H+1 sih Kak. H+1 setelah kejadian itu kan pas hari H setelah itu kan aku cerita ke teman kos aku kan. Teman kos aku kayak panik gitu. Jadi kayak ya udah besok kita coba balik lagi ke rute yang lu lalui dari awal itu Kak, terus ke perumahan yang lu maksud itu beneran ada nggak gitu. Terus pas aku kesana sama teman aku nggak ada sama sekali. Ya udah nggak ada ya. Bener-bener perumahannya tuh perumahan yang sempit-sempit gitu Kak. Jadi kayak yang jalur-jalur rame dilalui sama orang gitu. Untuk yang gerbang itu bener-bener nggak ada sama sekali. Kalau boleh tahu terakhir ke Jogja kapan? Terakhir 2021 Kak, itu wisuda sih. Wisuda. Wisuda. Masih ada nggak sih masyarakatnya di sana yang apa ya budayanya tuh ke pantai selatan itu? Kurang tahu pada sih, saat Kak. itu ya? Kurang tahu juga kurang tahu sih. Ya? Oke, nggak apa-apa. Bukan asli Jogja, jadi cuma searching di internet. Iya. Oke. Jumat Wage. Jumat Wage itu yang lu tahu, lu sempat searching lagi gak? Sakralnya gimana nih? Biasanya orang pada ritual doang. Mulai ritual pada malam-malam itu gitu. Nggak ada hal lain gitu yang? Nggak ada sih. Cuma ritual. Mau coba searching kali ya, Jumat Wage. Jumat Wage itu kenapa itu Jumat Wage? Kita coba searching guys. Nah ini nemu nih guys, mengenal weton Jumat Wage dan inspirasi nama yang unik. Ini buat ini ya, buat nama bayi ini mah ya. Oke, Jumat Wage. Wah, ini menarik banget nih. Kita coba ya. Weton Jumat Wage, peruntungan, jodoh, karir, watak, dan rezeki. Oh, ini weton-wetonnya ya. Oke. Oh, ini Mas Teddy juga nyari nih. Iya, biar lebih ke karakter ya ini ya. Banyakan ya karakter ada orang-orang yang lahir di Jumat Wage mungkin ya. Ada artikelnya benar. Ada artikelnya. Karena aku udah searching. Oh, ramalan jodoh. Weton Jumat Wage. 3 pantangan bagi pemilik weton Jumat Wage. Perilaku harus diperhatikan. Kita lihat perilaku apa yang dimaksud. Tapi temanku ada bang orang Jawa yang bilang Jumat Wage. Orang yang meninggal di Jumat Wage itu kebanyakan hidupnya siang. Wah, itu produser kita ya, silakan. Dan mereka itu harus diruat. Oh, ini katanya kan ya, ini katanya. Orang-orang Jawa beberapa yang masih percaya. Oh, katanya harus diruat. Iya. Yang lalu di Jumat Wage itu harus diruat. Oke. Mungkin teman-teman boleh pendapatnya guys. Gimana teman-teman yang ada yang yang lahirnya itu Jumat Wage, boleh kasih pendapat kalian kenapa gitu di hidup kalian. Karena di sini tuh energinya stabil katanya. Anjay, ini nih gue lihat ya. Dan positif tuh orang-orang yang tinggal di Jumat Wage. Oh, Mas Didin ya itu. Tinggal lagi lahir di Jumat Wage ya. Sering digunakan ritual hingga aura mistisnya kuat. Inilah 3 hari paling keramat menurut
Primbon Jawa. Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, Jumat Wage. Oh, malah ini di artikel ini pada malam tersebut banyak orang datang ke makam di Gunung Kemukus untuk melakukan ritual. Wah, di Gunung Kemukus mah bukan ritual. Dan Muak Misteri Terowongan Taman Sari Yogyakarta, benarkah bisa tembus ke pantai selatan? Itu ya. Ya, jadi Nanti pasti diituin. Mungkin hal yang pengen gue tanyain, si Evi itu gimana tuh pada saat oh ya, setelah mungkin perasaannya melewati jalan itu ataupun setelah kejadian itu gimana tuh? ya, yang pertama itu dia lagi posisi hide, Oh, lagi hide. Terus paniknya sama sih, kayak bener-bener panik banget, gitu. Jadi kayak apa nih, bener-bener yang paling sebenarnya aku tuh nggak terlalu panik ya Kak, tapi karena dia panik jadi aku ikutan panik di situ gitu. Aku nggak tahu apa ada kaitannya sama dia pas hate atau apa, jadi ya dia posisinya pas lagi hate itu aja. Oke. Jadi pada saat itu lagi hate ya? Iya, dan yang dilihat dan yang dilihat aku sama Evi itu tuh bener-bener sama gitu. Jadi ketika kita cerita lagi, ya kita lihat sosok yang sama, lewat tempat yang sama, jadi kayak nggak ada hal yang beda gitu dari kita gitu sih. Oke. Juga diyakini dulu kan kayak tempat perang gitu kan. Jadi kayak di daerah Bantul dulu kayak perang gitu. Nah, lewatnya terowongan itu. Cuma maksud aku kayak terowongan gaib tapi kok dilalui, cuma masih tabu aja sih Kak. Asia buaya ya. Itu fenomena yang masih menjadi misteri ya di hidupnya Bang Feby itu. Silakan teman-teman kalau punya pendapat tulis di kolom komentar. Lu sempet nanya gak sama teman kosan lu yang orang Jogja itu tentang kejadian lu? Nah, ini menurut pendapatnya gimana tuh? Dia sih apa ya? Dia sebenarnya orangnya sensitif. Cuma apa ya? Sebenarnya pas aku cerita ya dia udah bilang udah fix lu kayak masuk ke terowongan itu gitu. Karena kan langsung searching tuh pada saat itu kayak, dan kayak udah lu udah masuk ke terowongan itu gitu. Tapi alhamdulillahnya lu tuh bisa selamat gitu. Gitu aja sih dari teman aku gitu. Makanya aku pastiin tuh setelah itu langsung ke tempat itu kan sama teman aku tuh. Teman aku kayak ya pasti di sini ya Ted gitu. Iya gitu. Jadi Oke, itu tadi ya pendapat dari atau pengalaman dari Mas Teddy. Mas Teddy mungkin ada pesan ke teman-teman yang nonton mengenai cerita tadi. Singkat aja ya. Maksudnya kayak setelah kejadian itu benar-benar kayak trauma Kak. Benar-benar maksudnya kayak setiap ke tempat yang baru itu aku benar-benar udah nggak apa ya, udah nggak kurang ajar ibaratnya. Iya. Sopan. Setelah itu kayak mau di tempat manapun, misal kayak aku ke suatu bangunan baru, tempat baru, ibaratnya kesannya ramai pun tetap aku kayak udah ibaratnya permisi dulu aja gitu. Karena dari kejadian kemarin kan kayak dari aku ngomong kotor, terus dari aku yang berisik. Iya, nyanyi-nyanyi itu. Jadi kayak dari situ tuh udah kelihatan banget kalau apa ya, Itu salah satu penyebabnya ya. salah satu penyebabnya. Trauma lo ya? Trauma banget Mas sampai sekarang. Jadi pelajaran lah. Iya. Apalagi pas KKN tuh sempet kayak doa, udah semoga tempatnya nggak horor. Sama, Lentera Malam juga pernah punya trauma dan itu jadi pelajaran itu. Ya udah, yang penting itu ya guys, kita tuh harus berubah ketika kita ada kesalahan apapun ya. Itulah ya. Video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Teddy izin pamit. Bye.